Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafizakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 11 di bulan Januari, saya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di salah satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Padang Arafah. Nah, terkait dengan Padang Arafah ini, kemarin banyak juga yang bertanya, Ustadz, emang benar di Padang Arafah itu ada yang namanya pohon Pak Karno atau pohon Soekarno? Nah, seperti itu. Nah, tolong dong di-spill seperti apa bentuknya atau jenisnya seperti itu ya. Kira-kira di Indonesia itu ada nggak gitu kan? Nah, alhamdulillah kebetulan di pagi hari ini, karena saya masih ditakdirkan mendampingi tamu-tamu Allah, yaitu jemaah umroh di bulan Januari ini, alhamdulillah, insya Allah saya akan meng-spillnya. Namun sebelum saya membuat vlog ini, saya selalu mendoakan buat teman-teman, wabil khusus bagi para pengikut setia channel ini, yaitu terutama subscriber dan para penonton setia, mudah-mudahan apapun hajat-hajatnya, mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan. Dan mudah-mudahan rizkinya juga selalu dilancarkan oleh Allah. Apapun usahanya, apapun bisnisnya, semoga oleh Allah diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir, mudah-mudahan teman-teman semua yang belum pernah menginjakkan kakinya ke tempat ini, yaitu ke Padang Arafah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang, baik melakukan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sailin. Nah teman-teman, ada sedikit yang berbeda ya. Kalau biasanya saya pakai rambut, sekarang nggak ada rambutnya teman-teman. Karena alhamdulillah kemarin saya sedikit teringat dengan doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Allahumma ufir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang digundul. Mudah-mudahan dosa saya dan doa para subscriber, para penonton, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada keberangkatan umroh kali ini ini agak sedikit berbeda. Jadi dicukur botak atau dicukur halus. Baik, biar gak lama-lama lagi, alhamdulillah saya kebetulan ada di Padang Arafah ya. Ini dekat Jabal Rahmah. Karena sekarang itu apa ya, ini juga ingin sedikit berbagi buat para calon jemaah umroh dan para calon jemaah haji tentunya. Kalau sekarang itu parkir bisnya agak jauh teman-teman. Jadi yang mau berangkat umroh itu persiapan fisik ya memang. Jadi kalau dulu kan bis itu bisa masuk ke area Jabal Rahmah, tapi sekarang ya Allah jauh, harus jalan kaki, mungkin ada 1 kiloan. Tapi nggak apa-apa, jangan mematahkan semangat untuk melakukan ibadah umroh atau ibadah haji ya. Karena kalau untuk dekat ke Jabal Rahmah itu kan sifatnya sunnah seperti itu. Jadi nggak harus sih seperti itu. Baik, sekarang saya akan meng-spill teman-teman terkait dengan pohon Pak Karno atau pohon Soekarno. Seperti apa sih kira-kira gitu kan. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman yang dikenal dengan pohon Pak Karno. Mungkin ada di antara teman-teman yang tahu sejenis apa sih kalau di Indonesia gitu kan. Nah ini nih. Jadi sekarang itu apa ya, Padang Arafah itu kan sudah sedikit menghijau. Karena mungkin ada orang-orang tua kita dulu itu yang pernah melakukan ibadah haji mungkin 40 tahun yang lalu, bahwa Padang Arafah ini kering melontang. Jadi kering, tidak ada apa-apa ya. Hanya gurun pasir yang tandus dan gersang. Tapi semenjak 35 tahun terakhir ini Padang Arafah sudah nampak menghijau. Apa sebab? Karena sudah ditanami pohon-pohon rindang seperti ini. Yang kalau orang Jawa bilang pohon mimbu, orang Jakarta bilang pohon Soekarno. Nah ini dia. Nah jadi sekarang teman-teman, Padang Arafah itu beda dengan 40 tahun yang lalu. Bisa kita lihat nih tuh di depan kamera ya. Sehingga orang yang melakukan ibadah wukuf yang nggak kebagian kemah itu cukup berteduh di bawah pohon ini. Cukup berteduh di bawah pohon seperti ini di depan, sehingga tidak terasa panas. Apa sebab? Karena yang pertama,
Ya. Yang pertama sudah ada pohon rindang, yang mana orang Indonesia mengenalnya dengan pohon Soekarno. Walaupun sebetulnya menurut catatan keterangan ini bukan pohon Pak Karno. Loh, kenapa sih Pak Ustadz? Karena pembibitan pertama menurut catatan keterangan loh yang ini adalah pembibitan pertama yaitu Bapak Gubernur DKI, Bapak Ali Sodikin. Namun dikarenakan orang Arab dulu itu lebih masyhur dan lebih mengenal Bapak Soekarno, maka pohon ini dikenal dengan pohon Pak Karno. Nah, ini dia ya. Nah, bisa dilihat nih. Tapi ini berbuah loh teman-teman. Tuh. Ya, buahnya tentu nggak bisa dimakan ya. Nah, ini dia. Tuh. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang dikenal dengan pohon Soekarno. Sehingga orang yang melakukan ibadah wukuf yang tidak kebagian tenda tidak terasa panas. Itu yang pertama, alasannya karena ada pohon Soekarno. Kemudian alasan yang kedua, kenapa musim sekarang akhir-akhir ini ya, mungkin udah hampir 35 tahun yang lalu udah dipancang pipa setinggi 6 meter. Mohon maaf, 10 meter kurang lebih. Jaraknya dari sini ke tiang satunya itu sekitar 6 meter. Nah tuh. Yang dari atasnya, sebentar. Yang dari atasnya bisa menyembur air halus yang mirip sekali dengan gerimis air hujan. Namun airnya lebih lembut sehingga menurunkan suhu di sekitarnya. Namun sayangnya loh teman-teman, pemancangan air ini belum merata ke seluruh lokasi wukuf, hanya di bagian tengahnya saja. Kita doakan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang nanti Padang Arafah ini semua sudah dilengkapi dengan pemancangan air sehingga orang yang melakukan ibadah wukuf bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk seperti itu. Amin ya mujibas sa'ilin. Nah, tuh teman-teman. Bisa dilihat. Jadi orang yang ke Jabal Rahmah, mohon maaf, orang yang ke Jabal Rahmah harus ke sana tuh. Kan lumayan jauh. Sementara parkir bisnya, tuh bisa dilihat. Parkir bisnya di sana tuh. Ada yang 1 kilo, ada yang 600 meter, bahkan ada yang hampir 1 kilo lebih. Aduh, pokoknya bagi para calon jemaah umroh yang ingin berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, persiapkan fisik. Jadi sering-sering olahraga, sering-sering jalan kaki, jangan malas-malas kalau pagi. Ya, agar terlatih dari Indonesia, seperti itu. Nah, tapi ini sedikit informasi juga. Mungkin dengan adanya renovasi pembangunan yang ada di Padang Arafah ini kedepannya nanti ini memberikan sesuatu yang fasilitas yang lebih baik, yang lebih nyaman tentunya. Apa sebab? Karena sekarang sudah dibangun toilet-toilet yang nggak seperti dulu ya, jadi lumayan bagus. Nah, kalau dulu kan di musim haji itu apa ya teman-teman, jelek banget gitu kan. Nah sekarang ini nanti dan insya Allah nanti itu bangunannya seperti itu semua tuh, insya Allah nanti akan lebih tertata rapi. Memang putra mahkota ya, putra daripada Raja Malik Salman ini luar biasa. Beliau bernama Muhammad bin Salman. Nah, insya Allah akan mensulap juga bukan hanya bangunan-bangunan di dekat Masjidil Haram, akan tetapi yang ada di Masyair, mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina, itu nanti akan disulap oleh putra Salman ini ya, Muhammad bin Salman, putra mahkota. Masya Allah. Semoga kedepannya intinya ya, umat Islam yang melakukan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang lebih terfasilitasi dari segala hal, mulai dari toilet, karena yang sering terkendala itu toiletnya teman-teman. Aduh, kalau antri itu kalau di musim haji ya, apalagi jemaah yang ngoboy gitu kan, itu kadang 2 jam teman-teman di pintu toiletnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin membaik, semakin bagus.
Amin ya rabbal alamin. Nah, saya rasa jelas ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang dikenal dengan pohon Pak Karno. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa tumbuh ya Pak Ustadz? Kan tanahnya gersang, padang pasir, tandus. Nah, kok bisa rindang seperti ini? Nah, nih saya pengen saya kasih tahu rahasianya nih. Jadi setiap pohon, satu pohon ini ada saluran air nih, ada pipa kecil seperti ini nih. Saya akan tunjukkan sebentar. Nah, pipa seperti ini nih, yang mengeluarkan air teman-teman. Tuh, pipa yang besar ini disalurkan ke beberapa pohon yang lain, seperti itu. Intinya semua pohon. Yuk, kita review satu persatu. Kita review dulu. Nah, tuh kan, ada pipa kecil kan, semacam paralon. Nah, tuh semacam selang, mohon maaf, semacam selang kecil. Itu setiap pohon, sehingga ini hidup teman-teman ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, ternyata hanya jenis pohon ini yang bisa tumbuh di padang pasir ya. Luar biasa teman-teman, Masya Allah. Nah, sehingga sekali lagi orang yang melakukan ibadah wukuf yang tidak kebagian tenda misalnya, itu cukup berteduh di bawah pohon ini sehingga mereka tidak terasa panas, seperti itu ya. Masya Allah, ini musim umroh hampir sama dengan musim haji ya, udah kelihatan padat nih, atau nanti Ramadan ini. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan sedikit atau sekelumit terkait dengan penjelasan apa namanya pohon Soekarno ini. Sekali lagi, pembibitan pertama ini sebetulnya bukan Pak Karno, tapi Gubernur DKI. Itu menurut catatan keterangan Bapak Ali Sodikin. Namun dikarenakan beliau belum terkenal gubernurnya, yang dikenal adalah presidennya pada masanya, maka dikenal dengan pohon Soekarno atau pohon Pak Karno. Nah, ini dia ya di belakang saya. Nah, itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum pernah tahu ke tempat ini, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah, baik melakukan ibadah umrah atau ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sailin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.